dalam rangka liillah kalimatillah, dalam rangka kita untuk senantiasa mengingat dan mengingatkan, nasihat dan menasehati liillah kalimatillah, menegakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diperintahkan dan Allah sebutkan sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kerugian. Itu Allah sendiri yang menyebutkan, yang mengatakan dan yang memberitahukan kepada kita semua melalui Al-Qur'annya, melalui firman-Nya dalam Quran surat An-Nasr, wal asri, demi masa, demi waktu. Jadi setiap waktu, setiap saat Allah sebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Sesungguhnya manusia itu lalai. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam apa istilahnya itu ya, kelalaian-kelalaian ataupun kerugian-kerugian. Tetapi Allah juga memberikan pengecualian. Artinya setelah Allah berikan kita, sebutkan kita sebagai orang yang rugi, sebagai orang yang lalai, Allah juga sebutkan pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Jadi pertemuan kita yang kita rutinkan ini adalah dalam rangka kita berada dalam pengecualiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, kata Allah, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi artinya orang yang lalai selain dia tidak beriman, dia tidak beramal soleh, dia juga tidak senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi rangkaian pengecualian itu selain iman, selain kita beramal soleh, kita juga dituntut, diperintahkan untuk saling memberikan nasihat dalam rangka kebenaran dan saling menasehati dalam rangka kesabaran. Jadi artinya di sini tidak cukup hanya kita mengatakan beriman kepada Allah lalu kita beribadah. Itu tidak cukup. Tetapi kita dituntut untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu yang Allah perintahkan di dalam surat Quran surat An-Nasr. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini senantiasa nanti termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini agak sedikit ramai ya pertemuan kita karena ada dihadiri wajah-wajah baru ini ya Mbak, Pak sinten apa ini? Pak Lasno niki. Pak Nur Mohadi, Pak Mahfud, niko, Pak Fauzan. Kayak ini kesalahan Pak Fauzan nih ya. Bar kerja iki. Ngangkit mungkin. Alhamdulillah gitu kan. Dan alhamdulillah sebetulnya pada malam hari ini kemarin kita sepakati untuk khataman karena memang kita sudah
masuk di akhir surat akhir. Kemarin kita sepakati mulai dari juz 30. Sebenarnya tidak ada lagi materi, kita pengennya khataman makan-makan, tapi kemarin permintaan tuan rumah ada sedikit lah tambahan, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ini mengulang-ulang materi sebelumnya dan untuk saling mengingatkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah gitu kan, berkat keistiqomahan kita, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, ternyata kita sudah bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran khatam dari awal kemarin sampai akhir, dan mungkin pertemuan berikutnya akan dimulai lagi dari awal lagi, gitu kan. Amin. Dan tentunya ini nanti mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita dan menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala nanti ditanyakan, apakah Al-Quran sudah engkau baca? Ya, sudah ya Allah, itu kan. Kami sudah menghatamkannya secara berjamaah. Nah, tentunya ini akan menjadi hujah kita, akan menjadi pegangan kita ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya fatifillah rahimakumullah, Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang mukmin harus meyakini dan menyadari bahwa hari kebangkitan, hari penghisapan itu adalah sesuatu hal yang ada, yang niscaya, yang pasti adanya, gitu kan. Dan tentunya untuk menyongsong ataupun mempersiapkan diri kita menghadapi hari pembalasan, hari penghisapan, tentunya kita dituntut untuk mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal yang kita butuhkan, sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita lakukan, dan sebanyak-banyaknya amal ibadah yang kita perbuat agar kelak kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan terletak pada banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, bukan terletak kepada banyaknya ilmu yang kita miliki, tetapi itu semua terletak pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tentunya itu tidak akan pernah kita dapatkan, tidak akan pernah kita peroleh ataupun tercurah-curah kecuali memang kita menjemputnya, kecuali memang kita mencarinya dan kita memang berusaha untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini Allah sampaikan di dalam hadisnya dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita semua. Maka dalam hadisnya yang panjang, gitu kan, itu Rasulullah mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah ataupun di rumah-rumah yang dibacakan kalimat-kalimat Allah, yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan puji-pujian, takbir dan tahmid, mengagungkan, mengesahkan Allah. Dan tentunya di dalam perkumpulan itu akan turun kepada mereka sebuah ketenangan. Mereka akan senantiasa dinaungi oleh rahmatnya Allah, dan mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakannya. Makhluk yang dimuliakannya tentunya adalah para malaikat dan orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang yang soleh. Nah, dan tentunya ini sebuah petunjuk bagi kita semua. Kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah kecuali memang kita senantiasa berkumpul dalam kumpulan yang memang di situ dibacakan kitab-kitabnya Allah. Di situ diagungkan puji-pujian kepada Allah. Di situ dibacakan takbir tahmid, gitu kan.
dan tahlil senantiasa mengagungkan, membesarkan, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertemuan majelis yang berada di situ, insya Allah kita berharap rahmatnya Allah akan tercurah-curahkan kepada kita semua. Rahmatnya Allah akan turun kepada kita semua, dan dengan rahmatnya Allah itulah kelak insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini apa istilahnya itu ya, dilanjutkan gitu kan, bagaimana ketika di dalam hadis ini para malaikat menaungi orang-orang yang berkumpul di dalam majelis itu. Di situ dilanjutkan, setelah malaikat itu menaungi sampai orang-orang itu bubar, kita kembali ke rumah masing-masing, itu malaikat itu naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat itu ditanya oleh Allah, wahai para malaikat, dari mana engkau gitu kan. Padahal Allah juga tahu gitu kan. Malaikat itu baru turun ke bumi dan apa istilahnya itu, menaungi kita yang berkumpul di sini gitu kan. Dan ini harus kita tumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Insya Allah kita dinaungi para malaikat. Amin. Kemudian malaikat menjawab, aku baru kembali dari perkumpulan orang-orang yang di situ diagungkanmu ya Allah. Di situ engkau disucikan. Di situ engkau dimaha besarkan dengan takbir. Dan di situ dia memuji-muji engkau. Kemudian Allah bertanya, sesungguhnya apa yang mereka minta kepadaku gitu kan. Kemudian para malaikat itu menyampaikan, mereka meminta surgamu ya Allah gitu kan. Apakah dia sudah pernah melihat surgaku? Belum, kata malaikat itu. Mereka belum pernah melihat surgamu. Kemudian kata Allah, seandainya mereka sudah pernah melihat surgaku, tentunya mereka akan berusaha lebih kuat lagi. Tentunya mereka akan berusaha lebih besar lagi, dan mereka akan sekuat tenaga mengejarnya. Seandainya kita pernah melihat surganya Allah, gitu kan? Kita melihat ada peluang baik mati-matian kita ngejarnya gitu kan. Wah, di sana ada loka gitu kan. Wah, mati-matian kita ngejarnya gitu kan. Jangan sampai lepas loka itu kalau bisa gitu kan. Jangan sampai lepas peluang itu. Bagaimana kalau seandainya kita pernah melihat surganya Allah? Di situ digambarkan kenikmatan yang belum pernah dirasakan di dunia. Bagaimana rasanya gitu kan? Allah gambarkan kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang selama di dunia itu kita belum pernah merasakan. Masya Allah gitu kan. Nikmatnya di dunia yang paling nikmat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika seandainya kita pernah melihat surganya Allah, tentu kata Allah, mereka akan lebih semangat lagi. Mereka akan lebih kuat lagi dalam memintanya surga itu. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada malaikat itu apa yang mereka inginkan lagi gitu kan. Mereka meminta untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka ya Allah, kata para malaikat. Kemudian Allah menjawab lagi kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, mereka belum pernah melihat neraka ya Allah. Kemudian kata Allah, seandainya mereka pernah melihat neraka, tentunya mereka akan ketakutan yang luar biasa. Mereka akan dengan ketakutannya itu akan menjadikan dia menjauhi neraka dengan sejauh-jauhnya. Artinya dengan tidak melalaikan waktu dengan kesia-siaan, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Artinya ketika orang itu sudah melihat neraka, dia akan semakin rajin. Kanto, dia akan semakin rajin, dia akan semakin lebih semangat lagi dalam menjauhi neraka kalau seandainya dia pernah melihat neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah meneruskan, orang-orang yang berkumpul di situ semuanya akan aku ampuni dan aku rahmati, kata Allah. Kan? Kemudian para malaikat ini
di antara para malaikat yang hadir dalam majelis tadi itu agak sedikit agak sedikit protes mungkin. Tapi ya Allah, kan, di antara mereka itu tadi ada wong yang banyak maksiat ya Allah, banyak dosa ya Allah. Dia datang ke majelis itu juga tidak rencana datang, tidak niat, cuman kebetulan. Kebetulan dia lewat, nak nyari si A, ternyata si A itu ada di majelis itu. Karena dia nak nemui si A itu, akhirnya dia nimbrung di situ, gitu kan. Apakah dia itu termasuk orang yang Engkau ampuni ya Allah? Kata Allah, lanjutkan, siapapun dia yang duduk di dalam majelis itu, semuanya akan mendapatkan keberkahan. Semuanya akan diampuni oleh Allah, walaupun dia hanya sekedar duduk sebentar. Subhanallah, gitu kan. Hikmahnya kita berkumpul, hikmahnya kita bermajelis ilmu itu sangat besar sekali, gitu kan. Dan Allah sendiri yang mengatakan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Seperti kemarin kita sampaikan tentang hikmahnya berjamaah tadi, gitu kan. Apa kemarin yang pertama itu akan menjadi asbab diterimanya amal dan diampuni dosa-dosanya. Salah satu hikmah kita berjamaah, gitu kan. Jadi ibadah yang kita lakukan walaupun mungkin tidak sempurna, walaupun mungkin tidak khusyuk, tetapi itu karena asbab berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berjamaah, dengan kita berkumpul, itu juga akan menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemarin hikmahnya apa itu? Menjadikan orang untuk taat kepada Allah. Kemudian menjadikan orang untuk disiplin, terus rapi, gitu kan. Nah, itu juga artinya ketika kita bersama-sama itu akan menumbuhkan semangat dalam diri kita. Kita akan mudah taat, kita akan mudah disiplin, kita akan mudah untuk rapi dalam kehidupan kita. Sehingga waktu-waktu yang kita lalui itu akan kita jadikan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita jadikan waktu kita semaksimal mungkin disiplin dalam setiap pekerjaan, karena setiap pekerjaan itu hakikatnya adalah waktu luang untuk menunggu ibadah kepada Allah, gitu kan. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, pekerjaan kita, bekerjanya kita itu adalah waktu luang kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Antara waktu subuh dan zuhur, nah itu ada waktu kosong, nah kita gunakan untuk bekerja, gitu kan. Ketika waktu masuk zuhur, kita penuhi dulu panggilan Allah. Kita taati dulu perintah Allah, gitu kan. Kemudian selesai zuhur, ada waktu luang lagi, kita jadikan sebagai melanjutkan pekerjaan kita. Jangan justru sebaliknya, gitu kan. Melakukan ibadah, melakukan sholat itu di waktu-waktu luang, gitu kan. Waktu-waktu sempat, akhirnya sibuk terus, tidak ada waktu luang, tidak sempat-sempat, laju tidak sholat-sholat, gitu kan. Itu na'udzubillah min dzalik. Ketika kita bayangkan, kita umpamakan waktu hidup kita ini ibarat kita saat masa-masa sekolah. Tentunya ketika masa-masa sekolah itu waktu masa-masa yang indah, masa-masa yang menyenangkan, dan masa-masa yang paling tidak pernah memikirkan dunia luar, gitu kan. Jadi orang sekolah, anak sekolah itu kan tidak pernah mikir nanti bakal jadi apa, gitu kan, bakal kerja apa, bakal memenuhi kebutuhannya itu dari mana. Dia tidak pernah berpikir, gitu kan. Karena semuanya dia masih merasakan kenikmatan dia belajar. Tetapi bagi seorang pelajar, ketika dia tidak memanfaatkan waktu belajarnya itu dengan maksimal, ketika dia tidak memanfaatkan waktu belajarnya itu dengan betul-betul untuk menggali ilmu, dia akan merasakan penyesalannya ketika dia selesai waktu belajar, gitu kan. Mungkin di antara kita pernah ada merasakan, wah seandainya aku dhisik sekolah iku tenanan, gitu kan. Wah seandainya aku dhisik waktu sekolah iku rajin, gitu kan. Tentunya orang kayak ngene, gitu kan. Nah, itu pasti
muncul penyesalan itu pasti muncul gitu kan. Nah, ya itulah hakikat hidup kita gitu kan. Hidup kita ini ibarat masa-masa kita waktu sekolah. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan maksimal, ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita ini dengan disiplin, dengan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah guru kalau masa sekolah itu kan. Kalau diperintah guru buat PR pada males misalkan gitu kan. Disuruh masuk sekolah malah bolos misalkan. Itu akan menjadi penyesalan-penyesalan. Begitupun ketika kita di dunia ini tidak memanfaatkan waktu kita, tentunya di akhirat itu akan menjadi penyesalan apa istilahnya itu? Senyesal-nyesalnya, itu kan. Orang yang sudah meninggal itu digambarkan oleh Allah, ya Allah, andaikan Engkau berikan aku waktu sehari saja, gitu kan. Kata Allah itu kan. Seandainya Engkau hidupkan aku di dunia sehari saja, kata orang yang sudah meninggal, itu Allah gambarkan. Maka akan aku gunakan waktuku itu untuk beribadah kepadamu, gitu kan. Maka akan aku gunakan waktuku itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Akan aku gunakan waktuku itu untuk maksimal, gitu kan, beribadah kepadamu. Itu kata orang yang sudah meninggal. Tapi waktu itu tidak bisa diputar lagi, gitu loh. Waktu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Orang yang sudah sekolah tamat, apa gelem dia ngulang sekolah meneh gitu kan. Ya ora iso juga, umure wis lewat itu kan. Jarake kepala sekolah, iku umure lewat ora iso sekolah meneh gitu loh. Kecuali kantor. Nah, begitupun kita nanti ketika kita sudah meninggal, dan itu sebuah kepastian kita akan meninggal. Kita akan kembali menghadap kepada Allah, maka tidak ada penyesalan yang senyesal-nyesalnya ketika diberikan waktu luang, dia diberikan kesempatan di dunia ini, dia tidak digunakan untuk maksimal untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak digunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga ketakwaan, untuk menjaga ketaatan, untuk menjaga kedisiplinan dan menumbuhkan keimanan, itu semuanya tidak akan bisa dilakukan oleh masing-masing orang kecuali dia berada dalam sebuah jamaah. Dia berada dalam sebuah komunitas. Terserah jamaah apapun, tidak harus jamaah ini. Ya, kebetulan kita masing-masing orang ini mempunyai kesamaan dan keinginan ingin melakukan penguatan secara bersama-sama, gitu kan. Kalau seandainya toh nanti ada yang nyaman dengan jamaah yang lain, ya monggo silahkan. Tetapi jangan keluar dari jamaah itu. Misalkan yang lain mungkin ada yang nyaman dengan jamaah yang di Megang Sakti atau dimanapun, ya monggo silahkan gitu kan. Yang jelas jangan keluar dari jamaah itu, gitu kan. Dan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi, kata Allah. Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Inilah insya Allah gitu kan, majelis ataupun pertemuan yang kita istiqomahkan, insya Allah kita lakukan setiap minggu. Di sini kita senantiasa membaca Al-Quran. Di sini kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dan kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semua itu tidak lain, kita berharap turunnya rahmat Allah bercurah-curah, mencurahi kita semua. Dan dengan rahmatnya Allah itulah menjadi keyakinan kita kelak dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita tetap terus istiqomah melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.